Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau berendam dalam hadirat Tuhan, dan kita juga mau belajar kebenaran, hukum, ketetapan, perintah, peraturan. Bapak Ibu bisa mengambil catatannya dan tempat ternyaman mungkin. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita mengenakan pikiran anugerah. Walau dengan demikian, tidak ada satu iota pun yang Tuhan hilangkan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami pencerahan. Tuhan memberikan kepada kami hikmat. Hikmat yang baru, hikmat yang dari Tuhan. Agar kita mengerti setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga kita dapat menangkap setiap rancangan, keadaan-keadaan sepanjang hari ini. Untuk itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Hai jiwa, dengarkanlah. Marilah kita bersuka. Tinggikanlah nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskanlah namanya. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kebaikan dan kebajikan, mari kita renungkan itu siang dan malam. Sebab dialah Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dialah Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Dan kita terlepas dari kebinasaan. Tuhan, Engkaulah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat-Mu yang penuh rasa kasih. Dikuduskannya hidup kita sepanjang hari ini. Dipuaskannya
mulut kita pada pagi hari ini oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, serta ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Sakit penyakit kita telah disembuhkan jika kita percaya. Hidup kita pun menjadi awet dan aman jika kita terus-menerus berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Seperti pokok anggur ada pada rantingnya, dan ranting ada pada pokok anggur. Sehingga hidup kita menjadi kuat dan aman di dalam tangan Tuhan. Terimalah mahkota cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kelepasan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang merasa terikat oleh sebuah sistem, oleh belenggu-belenggu dosa, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problemku. Dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan, dan mengganggu diriku. Aku sekarang ini tidak mau menerima apa-apapun lagi dari iblis, dan aku lepaskan diriku dari semua roh-roh jahat yang ada di dalam diriku, yang bukan berasal dari Roh Allah. Dan aku perintahkan semua roh-roh itu untuk meninggalkan diriku sekarang juga. Aku mengaku bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus, ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempatnya lagi dalam diriku. Dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku oleh darah Yesus. Amin. Mari kita rasakan Bapak Ibu. Mari kita rasakan ketika atmosfer berubah saat ini.
Karena roh Tuhan ada bersama kita saat ini. Mari kita buktikan dan rasakan. Tuhan ada bersama-sama kita saat ini. Ini nyata bahwa roh Tuhan ada di sini. Atmosfer berubah sekarang ini. Karena roh Tuhan ada di sini. Melimpah roh-Mu ya Tuhan di hidup kami. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Cinta-Mu yang menenggelamkan kami dengan kemurnian. Pada pagi ini, Engkaulah alasan kami ada di tempat ini Tuhan. Untuk bertemu cinta-Mu. Kuasai kami dengan cinta-Mu. Rasakan atmosfer berubah saat ini Bapak Ibu. Rasakan suasana berubah sama sekali. Karena roh Tuhan ada di sini. Kuasai hati kami Tuhan. Kuasai hati kami. Damai ilahi turun menguasai kami. Damai itu diberikan kepada Bapak Ibu. Damai itu diberikan kepada kita. Rasakan damai itu mengalir. Rasakan damai itu menguasai. Ketika kita menutup mata saat ini, di dalam kegelapan, temukan seberkas cahaya dan berlarilah. Kejarlah sumber cahaya itu. Kemarin pagi ketika saya berolahraga, saya menikmati segelas teh hangat dan saya pegang gelasnya. Lalu hikmat berbicara,
berapa berat dari gelas berisi teh hangat itu. Saya berkata, saya bisa Tuhan. Saya kuat mengangkat. Lalu Tuhan mengajari, jika saat kamu mengangkat, maka kamu dapat mengangkat. Namun jika kamu memegang terus-menerus banyak hari, maka tanganmu akan kram, tubuhmu akan sakit. Saya mengerti Tuhan berbicara. Mungkin masalah Bapak Ibu dapat tanggung saat ini. Tapi jika beban itu kita angkat terus-menerus, maka bukan hanya roh kita yang mengalami halangan dalam pertumbuhan, tapi juga mempengaruhi fisik. Itulah mengapa banyak orang Kristen, banyak orang percaya sakit penyakit. Tuhan mau kita meletakkan beban itu. Entah beban keluarga, beban pekerjaan, bahkan beban pelayanan. Letakkan. Datanglah kepada Tuhan dengan tanpa membawa beban, dan tenggelamlah dalam kasih-Nya. Mari kita mohonkan kepada Tuhan agar Roh Kudus mengisi hati kita dengan cinta-Nya. Agar kita diselimuti oleh kasih-Nya. Mari hanyut dalam pelukan sayap-Nya. Ketika dengan iman kita mengakui pekerjaan Tuhan Yesus yang telah lengkap dalam penebusan hidup kita, maka kita telah berpindah daerah lingkungan hidup. Dan cara berpikir kita pun harus ikut berubah. Ketika kita berpindah ke warga negaraan, maka segala sesuatunya berubah. Segalanya berbeda. Dan untuk itu kita harus mengikuti segala perintah, peraturan, ketetapan, dan hukum yang berlaku. Karena bila kita tidak mengikuti, maka kita akan banyak sekali mengalami hambatan. Yohanes 5 ayat 24 menuliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan mau kita berpindah dari wilayah maut kepada wilayah hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Galatia 5 ayat 18 menuliskan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan hadir ke bumi ini tidak untuk merombak hukum Taurat. Tuhan Yesus membawa hukum yang murni, hukum yang lebih tinggi, yakni hukum kasih karunia. Hukum yang membawa kita kepada kasih hati Bapa. Walaupun demikian, Tuhan tidak menghilangkan seiota pun hukum Taurat. Sebab tidak ada manusia selain Kristus yang telah datang, mati dan bangkit, dan naik. Yang dapat melakukan hukum-hukum Taurat. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara semua pada saat ini memberikan akses penuh kepada Roh Kudus untuk mengerjakannya, maka kita pasti masuk ke dalam wilayah hukum kasih karunia. Namun bila kita tidak memberikan akses kepada Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Buka hatimu, beri Roh Kudus akses penuh, agar kita yang dilahirkan baru di dalam Roh dapat merdeka dari tabiat daging, kelemahan daging, keinginan daging, keterbatasan daging, keserakahan, sehingga kehendak dan pikiran Kristus dapat ditransfer penuh ke dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara semua dan saya. Matius 5 ayat 17 pun menuliskan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakannya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20 pun menuliskan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Betapa salehnya hidup keagamaan orang Farisi yang sehari-hari ada di rumah Tuhan, mengenal dan percaya kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Tapi Tuhan tidak hanya mencari dan memilih orang yang hanya percaya kepadanya. Tuhan mencari orang yang dapat dipercayainya, yang memiliki keserupaan dengan Dia. Filipi 2 ayat 5 menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Allah yang memiliki inisiatif. Dia yang menginisiasi. Bapak, Ibu, dan saya dijadikan terang dunia. Dan Dialah juga yang membuat kita bisa melakukannya. Ia yang membuat kita mampu, karena melengkapi kehidupan kita dengan hati, pikiran, dan kuasanya. Namun kita harus melepaskan hidup keagamaan kita, melepaskan roh agamawi yang ada di dalam kita. Kembali saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Katakan dengan saya, katakan dengan suara yang keras, Bapa di surga, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panjatkan di dalam iman doa-doa ini, pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah. Dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolongku untuk memiliki bagian ini daripada warisanku di dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan, karena aku sudah mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah, dengan perkataan, dengan kesaksian, dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa aku adalah anak Allah. Aku percaya Engkau Kristus yang disalibkan adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia di dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau yang ada di dalam diriku sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengakui dosa-dosaku di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bukan dosa-dosa yang minggu ini kita lakukan, entah itu perzinahan, pencurian, pengguguran,
berkata-kata kasar, amarah, aku di depan Tuhan. Ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kekhawatiran yang merupakan dari dosa. Dan kembali katakan bersama-sama dengan saya, dan aku mohon Tuhan, supaya Engkau berkenan mengampuni diriku dan membersihkan diriku dari semua ketidakbenaran. Aku percaya bahwa darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diriku oleh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diriku dari segala penguasaan yang berasal dari iblis oleh pihak ayah, nenek moyang, atau orang-orang lain yang hidup atau mati, yang di waktu lampau dan sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang sukar bagi kita yang percaya dan berjalan bersama Tuhan. Tetapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya, sehingga bukan kita yang mengerjakannya, tapi Roh yang membantu kita untuk dapat mengerjakannya. Salah satunya adalah mengenai hal pengampunan. Jika bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, kita tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Begitu menyakitkan Tuhan, begitu mengecewakan Tuhan. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus agar dapat berkata, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Yes. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Entah itu kepada bapakmu, ibumu, anak-anakmu, cucu menantu, orang-orang di sekitar, teman-teman pelayanan, kurir, tukang antar paket, siapapun, tetanggamu mungkin, orang yang
berkendara di jalan raya. Siapapun yang Tuhan ingatkan, Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Lukas 17 ayat 1 dan 4 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi memakai standar sebanyak 3 kali. Paling banyak 4 kali. Itulah standar yang kita pakai, yang dunia pakai. 3 kali pengampunan. Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Kita berada di hari Selasa dalam minggu ini. Sudah berapa banyak hal-hal yang membuat kita geram, marah, kecewa. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Mari ketika saya berdoa, Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni dalam hatiku. Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang-orang yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mengampuni mereka yang sudah membangkitkan amarah yang ada di dalam hatiku ini, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Bapa, aku juga mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri, dan aku menerima diriku sendiri
yang pernah aku tolak dan aku kecewa. Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Terlepas pada pagi hari ini, terlepas pada saat ini. Lepaskan pengampunan. Be free. Letakkan gelas itu, letakkan beban itu, letakkan beban itu. Lepaskan, release, be free. Ya, terlepas. Perasaan-perasaan kesal, kecewa, terlepas. Terlepas. Tinggalkan anak-anak Allah di tempat ini. Di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Matius 5 ayat 22 menuliskan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tahukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya, jahil berarti mencela ciptaan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Singkirkanlah hati yang bengkok dan lidah yang membawa kita kepada kebinasaan. Ucapkanlah syukur dan perkatakan perkataan-perkataan yang melepas berkat di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Katakan bersama-sama dengan saya, Shalom. Katakan Shalom. Kata Shalom artinya damai sejahtera di bumi seperti di surga. Ketika kita melepaskan Shalom, maka apa yang kita lepas di bumi ini terlepas di surga. Sehingga damai itu turun. Damai itu menguasai. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau hendaknya terang kita bercahaya di depan dunia ini. Bukan menunjukkan kepada sesama kita betapa terangnya cahaya itu, tapi ketika cahaya itu bercahaya, kegelapan tidak dapat menguasai, hati yang gelap tidak dapat menguasai. Tuhan mau kita menjadi teladan. Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita. Tuhan mau kita melepaskan ikatan jiwa yang salah. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan dengan suara yang keras, Bapa, aku memutuskan dan menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat, ajaran-ajaran sesat, percabulan, teman-teman dekat, suami atau istri, serta persetujuan yang dibuat berupa suatu ikatan jahat. Kami menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat itu dan memutuskannya dengan darah Yesus yang telah tercurah bagiku pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sekarang mengampuni dosa-dosa nenek moyangku, dosa ketidaktaatan atau pemberontakan, dosa dendam, menyembah berhala, dosa ilmu sihir, okultisme, adat istiadat, kekurangan atau kemiskinan, kesombongan, dan dosa hukuman, perbudakan, kemurtatan, kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memutuskan semua kutukan sebagai hasil dari dosa-dosa ini, dan aku memotong tali kejahatan dari sekeliling jiwaku ini. Aku perintahkan semua roh jahat yang bertalian dengan dosa-dosa ini dan kutukan-kutukan ini untuk pergi ke Tartarus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan dan keraguan-raguan sebagai dosa, dan mohon agar Engkau mengampuni saya dari dosa-dosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan iblis dan semua roh jahatnya untuk melepaskan diri saya dan dari pikiran saya,
Saya mohon Bapa mengirimkan Roh penolong untuk memotong, memutuskan, dan mencabut semua ikatan-ikatan roh ketakutan, roh malu, roh depresi, roh ikatan jiwa yang jahat, roh hubungan yang mengikat dengan kuasa kegelapan, tali-tali baik berupa perkataan maupun tindakan. Saya mohon Bapa untuk melepaskan roh Tuhan, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan dari diri saya dan keluarga saya. Roh penguasaan diri, kasih Kristus. Bapa, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu bahwa kesombongan adalah sesuatu kekejian di hadapanmu. Mata yang angkuh, lidah yang berdusta, tangan yang mencurahkan darah yang tidak bersalah, hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang selalu mencari kerusuhan, seorang saksi yang berdusta, dan seorang yang menabur kerusuhan di antara saudara-saudaranya adalah 7 hal yang merupakan kekejian bagimu. Bapa, saya menolak hal-hal ini dan berpaling dari semua ini. Saya merendahkan diri di hadapanmu dan saya datang kepada Bapa sebagai seorang anak kecil. Yakinkanlah Bapak Ibu sudah menerima apa yang baru saja kita perkatakan. Yakinkanlah dirimu, kita sudah menerima dari Tuhan apa yang kita perkatakan. Karena kedudukanmu di depan Allah adalah anak. Posisimu adalah benar. Syukur Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh pada pagi hari ini. Saya merasakan ada lambung yang sakit. Entah siapa orangnya bisa menghubungi saya nanti. Saya merasakan ada lambung yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah kesembuhan saat ini. Oleh karena imanmu percaya kepada Kristus, dan oleh karena Kristus tinggal dalam hidupmu, jadilah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, perut yang sakit jadilah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Dengan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera melimpah oleh karena Tuhan yang mengajari kita untuk melepaskan pengampunan. Penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Dipisahkannya kita dari sistem dunia ini dan dari segala macam kutuk yang mengikatnya. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita,
apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini boleh termaterai dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin.